pondok pesantren yang besar, yang sekarang mereka merasa barokah, dan mereka merasa barokahnya ini karena selama ini mereka percaya kepada Habib sebagai turunan Nabi, dan mereka menghormati setiap Habib datang ke rumahnya. Lalu mereka mengaitkan bahwa banyaknya santri mereka, keberkahan pondok pesantren mereka itu gara-gara Habib itu. Padahal keberkahan yang mereka terima itu adalah karena niat hati mereka untuk memuliakan Rasulullah. Ketika sekarang para kabaib itu sudah terbukti bukan keturunan Rasulullah, namun pondok-pondok pesantren yang besar itu masih saja dengan berbagai macam alasan mengakui mereka sebagai keturunan Rasulullah, padahal tidak ada bukti tes DNA melenceng kemana-mana, maka ini telah menyakiti Rasulullah. Saya tidak mau berkata yang lebih lanjut tentang nasib pondok pesantren mereka ke depan, tetapi mereka saya yakin sudah memahami apa maksud saya. Yang kedua, tentang PBNU misalnya. Coba seberapa besarnya apa jasa PBNU, ulama-ulama di tingkat PBNU kepada Balawi. Tetapi di saat-saat genting ini Balawi itu sudah berkali-kali meninggalkan PBNU. Seperti tentang masalah nasab ini. Bagaimana PBNU dengan mereka itu saya sudah mengatakan 99% yakin bahwa nasab Habib ini bukan cucu Nabi, tapi dengan bijaksananya Gus Ketum itu mengatakan masih husnudon. Husnudon itu nggak percaya itu Gus Wahid. Jadi kalau orang ngomong ditanya nasab Balawi itu, saya husnudon, itu tidak percaya. Nah, dengan begitu kan mereka ini berbuat baik ini, para kiai-kiai PBNU berbuat baik. Tapi apa balasan dari Balawi? Balasannya adalah Jatman dirampok. Mereka merampok Jatman, bahkan ketika PBNU sudah membekukan, mereka malah membuat narasi bahwa Kongres Jatman yang ada di Solo itu yang melanggar aturan dan tidak sah. Ini adalah bentuk itu dalam tradisi kita orang Nusantara itu sudah ditolong, malah mereka ini tidak berterima kasih. Ini bagi orang Nusantara ini luar biasa gitu ya. Selama ini kita menolong, pada saatnya kemudian mereka tidak berterima kasih. Bukan hanya itu, Mas Riki, tetapi juga di saat-saat genting antara PBNU yang telah membekukan Jatman, di mana yang di seberang sana itu ada Lutfi bin Yahya yang seorang Balawi, tiba-tiba ada seorang Balawi lain yang ada di PBNU mengundurkan diri dari Mustasyar, yaitu seorang Habib Assegaf dari Sulawesi. Saat-saat genting di mana seorang Ketua Umum dan Rais Am membutuhkan dukungan dari para Balawi di dalam masalah Jatman, tiba-tiba seorang Balawi mundur. Dan mundurnya ini bukan hanya mundur, tetapi dia memanggil wartawan. Dia menyebarkannya di YouTube bahwa karena PBNU sudah begini-begini, maka saya mengundurkan diri dari Mustasyar. Ini adalah bentuk sebuah langkah-langkah yang terencana. Dia ingin mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan kepada Lutfi bin Yahya itu tidak kami dukung, dan bentuk dukungan saya adalah keluar dari Mustasyar PBNU. Dan ini bukan yang pertama. 2019 ketika PBNU punya hajat, warga Nahdliyin merindukan seorang daripada ulamanya yaitu Kiai Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden. Seluruh PWNU digerakkan, PCNU digerakkan, MWCNU digerakkan, sampai ranting digerakkan, anak ranting digerakkan untuk memenangkan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Tiba-tiba seorang Balawi di Mustasyar juga beberapa hari sebelum pencoblosan menggembosi masyarakat Nahdliyin dengan dia keluar dari Mustasyar PBNU. Namanya Jen bin Smith, sekarang sudah wafat. Dia panggil wartawan, dia umumkan bahwa saya keluar dari PBNU karena PBNU sudah tidak sesuai lagi bla bla bla. Ini adalah upaya penggembosan dari dalam agar Nahdlatul Ulama tidak bisa mencapai cita-citanya 2019 untuk menjadikan Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Hari ini terulang kembali ketika PBNU sedang berhadapan dengan Lutfi bin Yahya yang dia seorang Balawi, lalu seorang Balawi menggembosi dari dalam PBNU, dia keluar dari Mustasyar
dengan alasan bla bla bla. Ini yang selalu dilakukan oleh Balawi. Kemudian kita juga itu ya. Akhirnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengkritisi Mbah Lutfi bin Yahya. Kita sudah bahas kemarin, sudah ulas bagaimana klarifikasi dari Gus Ketum, Gus Yahya Khalil Stakuf dalam menghadapi polemik Jatman yang terjadi saat ini. Di mana masa khidmah Jatman itu sudah selesai pada bulan Januari 2023. Sehingga kemudian ada kekosongan kepemimpinan dari 2023 Januari 2023 sampai sekarang, dan belum ada rencana akan adanya muktamar atau kongres. Sehingga para mursyid itu sudah mengungkapkan kekecewaan mereka karena kondisi yang tidak kondusif di kepengurusan Jatman. Kemudian laporan ke PBNU, musyawarah, melakukan beberapa kali pertemuan, sehingga pada hasilnya itu pada akhirnya adalah PBNU lah yang akan mengambil alih kongres. Dan juga sudah dikeluarkan kemarin di bulan Oktober SK pembekuan Idarah Aliyah Jatman, ya, periodenya Mbah Lutfi tentunya ya, 2018 sampai 2023 Januari 2023. Namun demikian, dari pihaknya Mbah Lutfi Jatmannya Mbah Lutfi itu melakukan propaganda, bahkan mengedarkan banyak video-video yang menyudutkan PBNU, menyudutkan Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai ketum PBNU, menyudutkan Mbah Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar, dan mengatakan bahwa Jatman itu malah yang akan direbut oleh PBNU, ya, dengan framing yang demikian. Kemudian di akhirnya itu ada sebuah statement bahwasannya, ya kalau memang ingin menjadi ketum Jatman ya silahkan silahkan berusaha. Dan tentu itu bukanlah suatu hal yang menunjukkan akan perilaku dari seorang yang mengamalkan thariqah. Masya Allah. Jadi gini ya teman-teman, saudara-saudara, Jatman itu adalah sebuah organisasi, sebuah wadah yang mewadahi seluruh pengamal-pengamal thariqah al-mu'tabarah yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Sehingga bisa dikatakan bahwa Jatman itu adalah ruhnya NU, jiwanya NU. Lalu kalau memang ya seorang yang menjadi ketua umum Jatman atau Rois Am Jatman itu benar-benar mengaplikasikan ajaran-ajaran dari tasawuf itu sendiri, atau lebih khususnya itu adalah ajaran-ajaran dari thariqah itu sendiri, maka dia tidak akan berambisi untuk menjadi pemimpin tertinggi dari Banom, Badan Otonom PBNU yang bernama Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Kalau memang ya seseorang itu mengaplikasikan ajaran-ajaran tarekat, nah maka ketika masa khidmahnya itu sudah selesai pada bulan Januari 2023, ya maka dia akan legowo, akan rendah hati,
akan berlapang dada menyerahkan ya kepemimpinan dari Jatman kepada yang lainnya dengan melakukan kongres atau dengan melakukan muktamar Jatman yang ke-13. Nah, ini kemarin informasi bahkan undangan yang sudah disebar, SK pembekuan Idarah Aliyah Jatman yang sudah dikeluarkan oleh PBNU itu tidak diindahkan sama sekali, bahkan menganggap itu sebagai sebuah penyerobotan. Ini Masya Allah, propaganda yang luar biasa, ingin menggiring pandangan masyarakat bahwa yang benar ini kita loh, rombongannya Mbah Lutfi, begitu. Sementara 2 tahun kemarin ini, mulai dari bulan Desember ya, mundur sampai bulan Januari 2023, ini kemana? Nah, itu kemana? Sehingga apakah itu yang dikatakan sebagai orang-orang yang mengamalkan tarekat sebagai ketua umum, ketua sufi sedunia, sebagai mursyid dari 40 tarekat? Apakah itu? Apakah itu gambaran dari yang diglorifikasi selama ini? Sehingga ini menjadi refleksi bagi kita semua, introspeksi bagi kita semua, bahwa kita ini bisa membacalah bagaimana Jatman itu akan dipisahkan dari PBNU. Bahkan kemarin di tahun 2019 ya, pihaknya Mbah Lutfi bin Yahya itu membuat akta notaris SK Kemenkumham itu pada tahun 2019 dan menamakan ya Jatman itu, atau merubah barangkali Jatman dengan nama Perkumpulan Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, atau mungkin kalau bisa disingkat itu adalah Patman, begitu ya. Nah, apakah ini cerminan dari para pengamal thariqah? Apakah ini merupakan cerminan dari seorang sufi sedunia? Padahal sudah dari PBNU sudah mengirimkan utusan sampai 2 kali, namun tidak ada hasil. Nah, ketika sudah diambil alih oleh PBNU, ya bukan kepengurusan Jatmannya ya, bukan, tetapi acara kongresnya itu difasilitasi oleh PBNU. Itu kemudian di framing dengan sedemikian rupa, bahkan disebarkan video-video propaganda yang seolah-olah mereka itu memposisikan diri sebagai atau berada pada posisi yang benar, dan PBNU itu berada pada posisi yang salah. Itu bagaimana itu? Apakah itu balasan dari sikap-sikap para kiai NU? Ya, sikap-sikap para kiai NU yang mengagungkan para habib, ya, memuliakan mereka, dan bahkan berhusnudzon bahwa dia ini adalah seorang waliullah, begitu. Nah, dari sikap itu sudah terlihatlah apakah itu bertentangan dengan aturan atau tidak. Ya, dan tadi sudah dipesankan, pesannya sudah tersampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam video yang sudah saya putarkan tadi. Artinya apa? Artinya ternyata perilaku seperti itu tidak hanya satu orang doang, tidak hanya satu orang saja yang melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi itu sudah berulang kali, beberapa kali ya, NU atau PBNU itu dikecewakan oleh Habib Ba'lawi. Nah, itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.